Nama saya Adriel Nicholas Putra Hasulan Simanjuntak dengan NIM 210502094. Perkenalkan, nama saya Angelika Divani Nenggolan dengan NIM 21050021139. Halo, perkenalkan nama saya Mazia Farzana dengan NIM 210502099. Jurusan Manajemen Angkatan 2021. Kami akan membahas mengenai digital marketing atau pemasaran digital. Pengertian digital marketing atau pemasaran digital. Pemasaran adalah serangkaian upaya untuk menyampaikan, menyebarluaskan, dan menawarkan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Digital adalah peralatan canggih yang identik dengan teknologi yang selalu berkembang dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Menurut dari Digital 2019, pemasaran digital adalah aktivitas atau kegiatan pemasaran dengan serangkaian cara dan teknik yang menggunakan program digital yang bertujuan untuk mendapatkan lalu lintas perdagangan atau traffic, data, dan juga konsumen. Tujuan, apa saja sih tujuan dari digital marketing? Yaitu pertama, menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. Kedua, agar lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan iklan dalam bisnis. Ketiga, meningkatkan brand awareness. Metode digital marketing memiliki 14 metode. Yang pertama yaitu search engine optimization. Kedua, search engine marketing. Ketiga, content marketing. Keempat, influencer marketing. Kelima, content automation. Keenam, campaign marketing. Ketujuh, data driven marketing. Kedelapan, e-commerce marketing. 9, social media marketing. 10, social media optimization. 11, email direct marketing. Ke-12, display advertising. 13, e-books. Dan yang terakhir 14, optical discs and games. Media digital marketing memiliki 6 media. Yang pertama, situs web atau website. Kedua, content marketing. Ketiga, social media. Keempat, search engine optimization. Kelima, search engine marketing. Dan yang terakhir, keenam, email marketing. Jenis digital marketing ada 8, yaitu pertama, content marketing. Kedua, website marketing. Kedua, affiliate marketing. Keempat, inbound marketing. Kelima, marketing automation. Keenam, email marketing. Ketujuh, pay per click dan search engine marketing. Dan yang terakhir adalah social media marketing. Lalu, saya akan membahas bagaimana langkah-langkah atau step memulai digital marketing. Jadi kita harus kenal dan fokus membangun aset digital yang kita miliki. Dan yang namanya aset tentu harus dijaga. Nah, bagaimana cara bangun asetnya? Yang pertama, membuat website atau blog dengan tampilan yang menarik. Usahakan pemilihan konsep dan desainnya itu tepat. Kemudian, membuat postingan konten website atau blog yang sesuai dengan target pasarnya atau target marketnya. Yang ketiga, buat akun media sosial untuk bisnisnya. Kemudian, dalam membuat konten media sosial, usahakan menarik, kayak membuat template-templatenya dan diunggah secara rutin supaya orang mengetahui bahwa bisnis kita itu sungguh-sungguh dijalankan. Kemudian, menerapkan SEO untuk website supaya websitenya muncul di bagian teratas dari mesin pencari. Kemudian, menggunakan fitur ads atau fitur iklan di Facebook atau Google, lalu membuat konten atau video di YouTube, serta memperhatikan identitas brand seperti logonya atau profil perusahaannya atau company profile-nya, serta juga perhatikan review atau feedback dari pelanggan. Nah, ini ada saya kasih tambahan yaitu tips agar bisnis digital marketingnya tetap sustain atau diupayakan supaya tidak fail. Itu caranya yang pertama, kalau kita belum bisa membuat website sendiri, kita bisa merekrut web developer. Yang kedua, kita membuat lokal SEO atau local search marketingnya. Lalu yang terakhir, jangan kita kerjain semuanya sendiri, tapi kalau bisa kita butuh mentor yang membantu progres perkembangan dari bisnis kita. Nah, selanjutnya, dalam pemasaran itu ada media promosi dan konten promosi. Yang termasuk dalam media-media promosi itu ada media cetak, digital, penyiaran, ada publikasi konten, lalu internet marketing, in-game advertising, terus bisa juga dengan demonstrasi produk, bisa dari mulut ke mulut ya, dan bisa juga melalui duta dari suatu merek. Lalu kalau konten promosi itu bisa melalui iklan, merek, pemasaran langsung, aktivitas penjualan, penempatan atau placement produk itu kayak iklannya muncul di media TV atau film, lalu promosi dari artikel blog, infografis,
pemasaran loyalis, premium, dan hadiah canvassing yang tujuannya agar produknya itu bisa dikenal luas dengan citra yang positif tentunya. Lanjut, ada saluran pemasaran digital. Yang pertama itu ada affiliate marketing, itu sistem bisnis dengan membayar jasa seorang afiliator apabila dia berhasil menjual produknya dengan pemasaran online. Kedua, ada display advertising, itu promosinya lewat pertunjukan di internet. Lalu ada email marketing, ada search engine marketing lewat situs web, lalu social media marketing, kemudian social networking service, yang dimana penggunanya bertujuan untuk membangun kerjasama atau relasi sosial dengan yang lainnya. Kemudian ada in-game advertising, iklan di dalam video game, lalu online public relations, contohnya video advertising dari YouTube. Lalu saya membahas ada 2 strategi dalam pemasaran digital. Yang pertama itu ada tarik atau pull strategi. Yang namanya tarik berarti itu melibatkan konsumen untuk berperan aktif dalam mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui website atau search engine-nya. Nah, nilai plusnya itu kita tidak perlu teknologi canggih untuk mengirim kontennya, lalu tidak ada batasan dari segi konten atau ukuran berkas karena semua ditentukan oleh konsumen. Kemudian ada kebebasan media, jadi terserah perusahaannya mau pakai metode apa untuk memancing minat dari konsumennya. Sedangkan kekurangannya itu, yang pertama tidak ada personel untuk menjaga pengunjung atau visitornya. Kemudian yang kedua itu bersifat pasif. Dan yang ketiga itu terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada konsumen. Selanjutnya itu ada strategi dorong atau push strategi. Ini kebalikan dari pull tadi itu. Artinya memberikan informasi kepada konsumen agar dapat melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Nah, kelebihannya itu yang pertama, sasaran konsumen dapat dipilih secara khusus, kemudian pesan yang dikirim dapat disesuaikan dengan keinginan dari konsumennya, dan yang ketiga, melakukan pelacakan rinci mengenai pilihan konsumen. Sedangkan nilai minusnya atau kekurangannya, ada perlu mekanisme pengiriman pesan, kemudian pesannya bisa saja ditolak oleh konsumen, terus yang terakhir tuh timbulnya isu privasi akibat konsumen kurang tertarik dengan email yang berupa iklan atau promosi sesuatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam memahami pasar. Adapun yang pertama yaitu pemasar harus dapat mencari tahu apa yang sedang dipikirkan konsumen secara geografisnya. Yang kedua, pemasar harus membayangkan perasaan yang dirasakan konsumen. Yang ketiga, mencari tahu apa yang diinginkan konsumen saat ini. Dan yang keempat, membayangkan apa yang akan konsumen coba lakukan berdasarkan 3 langkah di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pemasaran. Kita dapat menyingkatnya sebagai AIDA atau Awareness, Interest, Desire, and Action. Yang pertama, Awareness. Awareness yaitu kesadaran konsumen. Seorang pemasar harus dapat membangun kesadaran konsumen akan adanya produk tersebut, seperti mengiklankan produk tersebut. Selanjutnya, interest. Setelah pemasar mengiklankan produknya, maka akan timbul rasa ketertarikan dari konsumen. Dan selanjutnya adalah desire atau hasrat. Hasrat ingin memiliki produk tersebut oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu action. Ini adalah tahap terakhir dari pemasaran itu sendiri, di mana seorang konsumen tersebut akan memutuskan apa produk itu diperlukan atau tidak. Adapun beberapa kunci sukses dalam digital marketing, yang pertama kita harus memperhatikan AIDA atau Awareness, Interest, Desire, and Action. Yang kedua, seorang pemasar harus memahami bahwa pasar tersebut adalah tempat komunikasi 2 arah. Nah, dengan cara melakukan positioning atau penempatan. Selanjutnya ada beberapa aturan dalam pemasaran digital, yaitu yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Yang kedua, memperluas peran merek dalam portofolio secara global. Yang ketiga, menerapkan harga yang kreatif. Yang keempat, mengutamakan desain yang menarik bagi konsumen. Yang kelima, gunakan eksperimen yang bersifat adaptif. Dan yang terakhir, menemukan kembali riset pemasaran dan permodelan sebagai penciptaan pengetahuan. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital. Adapun kelebihannya, yang pertama, memilih sasaran konsumen secara khusus. Pesan yang dikirim bisa disesuaikan dengan kriteria konsumen, melakukan pelacakan secara rinci tentang pilihan konsumen.
Dan ada pun beberapa kekurangan dari pemasaran digital, yaitu yang pertama, memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Yang kedua, pesan dapat dicegah atau ditolak konsumen. Dan yang terakhir, timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promo dan iklan. Selanjutnya, ada pemasaran tanpa internet. Ruang lingkup pemasaran saat ini memang sudah sangat luas, dikarenakan oleh adanya internet. Tetapi sebelum adanya internet, terdapat beberapa kategori atau cara untuk memasarkan. Yang pertama, lewat SMS. Seorang pemasar dapat memasarkan produknya melalui SMS yang dikirimkan kepada nomor-nomor tertentu. Selanjutnya adalah iklan banner, dengan cara mencetak selebaran yang akan dibagikan kepada orang-orang. Walaupun saat ini pemasaran SMS sudah sangat jarang ditemukan, tetapi kita masih dapat menemukan cara pemasaran dengan menggunakan iklan banner.